Apa sih buyer persona ini adalah gambaran uh, tentang calon pelanggan ideal kamu berdasarkan data maupun riset. Nah, tujuannya agar kita tuh lebih paham siapa sih audiens kita atau masalah mereka dan bagaimana sih cara mengambil keputusan. Nah, ini adalah beberapa elemen penting pada saat kita memutuskan untuk buyer persona. Yang pertama adalah data demografis, termasuk usia, gender, pekerjaan, pendidikan, terus lokasi. Untuk psikografi sendiri ini adalah gaya hidup atau hobi dari buyer persona kalian ya. Terus kita juga harus memahami pain point mereka seperti apa, goals dan motivasi mereka seperti apa sampai ingin membeli produk kita atau cocok juga sama produk kita. Nah, terus behavior mereka pada saat menggunakan digital itu seperti apa. Terus konten-konten seperti apa sih yang mereka suka. Nah, ini juga harus dipahami. Ini salah satu contoh ya B2C, buyer persona untuk B2C. Yang pertama adalah namanya Mbak Ayu, di usia 24 tahun, seorang karyawan tinggal di kota besar, memiliki permasalahan kulit kusam, sering breakout karena stres kerja. Nah, terus motivasinya itu kepengen tampil percaya diri. Channel favorit Mbak Ayu ini menggunakan Instagram dan TikTok, konten yang disukai seperti review singkat, before after, dan tips skincare. Nah, kalau di sini kita udah paham ya dari karakteristik si Mbak Ayu ini, dia cocoknya tuh di Instagram dengan si TikTok karena memang di dua platform ini adalah menggunakan video, short video. Terus kebanyakan dari kedua konten ini adalah review produk, apalagi di TikTok ya, itu paling banyak di situ. Nah, jadi kita tuh bisa fokus ke dua ini aja. Nah, ini untuk buyer persona software ya, untuk B2B. Namanya tuh Kak Budi, umur 35 tahun. Pain point-nya itu sulit mengelola absensi, terus payroll manual. Terus motivasi, ingin sistem kerja yang hemat dan minim error. Channel favorit itu adalah LinkedIn dan YouTube. Terus konten yang disukai seperti demo produk, studi kasus, atau artikel. Nah, udah cocok ya, seperti yang tadi kita udah spill di awal ya. Jadi memang para HR ini tempat nongkrongan sosmed mereka itu hanya di LinkedIn dengan di YouTube. Jadi dari review produk sampai penggunaannya itu mereka pasti akan cari di YouTube. Kalau udah kena, biasanya sih kalau di YouTube mereka cantumkan dengan website company ya, jadi akan sekaligus aja diklik langsung masuk ke website di perusahaan atau brand tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke bagian customer journey. Nah, customer journey ini adalah perjalanan panjang si calon pelanggan dari tidak mengenal brand kita, jadi tahu, jadi mempertimbangkan membeli sampai bisa menjadi pelanggan setia. Nah, ini nih ada setiap funnel ini beda-beda lagi tuh strateginya, kontennya itu seperti apa. Tahap customer journey itu ada 5. Yang pertama itu awareness, terus consideration, conversion, retention, advocacy. Nah, awareness ini kita membuat orang sadar dulu dong tentang produk kita. Jadi kita tuh nggak bisa langsung loncat ke consideration kalau kita tuh nggak paham. Nggak buat dulu konten awareness. Jadi harus buat orang tuh paham dulu dengan produk kita. Apa sih produk kita ini, untuk siapa sih? Nah, ditingkatkan dulu kesadaran untuk mereka. Habis itu kita bisa tuh buat konten tentang consideration. Jadi kita akan breakdown satu-satu lagi ya. Nah, setelah itu ada lagi conversion. Kalau mereka udah membeli, kira-kira konten seperti apa sih yang cocok untuk membangun loyalitas dan advokasi. Nah, untuk awareness sendiri, konsumen yang baru sadar punya masalah atau baru kenal brand kita. Contoh konten biasanya tuh edukasi, hiburan, dan tren viral. Nah, biasanya edukasi ini seperti step by step, seperti tips and trick. Nah, mitos, nah itu adalah edukasi. Hiburan kayak meme, mungkin POV ya, kerjaan di kantor atau apa gitu. Nah, itu juga salah satu konten-konten hiburan. Nah, terus tren viral, kayak belakangan ini apa sih yang lagi viral sekarang, itu juga salah satu untuk meningkatkan kesadaran tentang produk mereka itu seperti apa. Terus consideration. Nah, consideration ini para konsumen sudah mempertimbangkan ya, kira-kira ini bagus nggak ya? Kira-kira produk ini bagus nggak ya sama produk ini?
Nah, jadi pada saat udah sampai di sini, mereka udah mulai mempertimbangkan produk kita sama produk orang lain, sama produk kompetitor gitu kan. Jadi konten juga itu harus dibuatin juga. Kira-kira kalau produk, let's say kalau kita produk kita seperti skincare ya, yang punya SPF 30 dibandingkan dengan yang punya SPF 50. Kira-kira perbandingannya itu seperti apa? Itu salah satunya ya. Testimoni dari setiap brand juga itu harus ada supaya bisa membangun kepercayaan. Nah, gitu. Terus review juga, ini juga salah satu membangun kepercayaan audiens untuk memutuskan untuk membeli sesuatu. Paham ya sampai sini? Mungkin kalau kalian udah biasa menggunakan Shopee atau Tokopedia, pada saat kalian kepengen membeli barang, yang dilihat pertama adalah review, testimoni, perbandingan produk atau harga, iya kan? Nah, ini adalah content consideration. Oke, kita lanjut ke conversion. Nah, conversion ini adalah konsumen atau audiens yang udah siap beli, tinggal butuh dorongan aja. Nah, biasanya dorongan seperti apa? Promo. Mungkin beli 2 gratis 1, ini kan juga promo. Diskon 50% di tanggal ini, sekian. Nah, itu juga salah satu promo. Limit offer, kira-kira pada saat pengen beli apa ya? Elektronik lah, limit offer dari sampai jam 12 aja nih. Cuma 1 jam aja nih, aku banting harga setengahnya aja. Biasanya kan brand kayak gitu ya, jadi buru-buru tuh kita check out sebelum habis tuh 1 jamnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk konten yang biasa mereka gunakan untuk menarik orang atau audiens itu untuk melakukan pembelian gitu. Terus dan yang terakhir adalah CPA yang jelas. Paham ya sampai sini? Nah, terus kalau mereka udah beli nih, pasti ada tuh yang namanya retention lagi. Bagaimana mereka atau si audiens ini tetap stay di komunitas kita setelah membeli produk kita. Nah, biasanya ini dibangun untuk B2B ya. Kalau mereka udah ada brand yang gede gitu, mereka akan launching produk-produk ke depannya itu, mereka akan membangun sebuah komunitas. Terus ada namanya program kayak nanti potongan 10% untuk member yang VIP, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk-bentuk konten yang bisa digunakan untuk membangun komunitas itu tetap jalan dan mereka tuh tetap stay sama kita. Nah, promotor atau advokasi. Nah, ini lebih ke apa ya? Referral ya, sistem referral. Jadi let's say kalau aku beli sesuatu barang nih, aku suka, aku bagiin ke orang lain, nanti kita tuh dapat komisi, let's say sekitar 10% atau 20%. Nah, gitu. Terus ajakan share, terus UCG generation. Nah, ini adalah yang sudah aku mention sebelumnya ya. Kayak brand Starbucks itu mereka menggunakan UCG untuk membangun engagement, terus membangun kepercayaan bahwa mereka tuh puas dengan brand tersebut. Nah, sampai sini aku rasa paham ya. Kalau enggak nanti bisa diputar kembali videonya biar kalian lebih memahami. Nah, terus yang selanjutnya adalah mindset yang harus dimiliki pada saat kita bekerja secara remote. Yang pertama, harus mandiri dan proaktif. Biasanya di kantor itu akan selalu ada atasan yang mengarahkan. Tapi pada saat kita kerja remote, kita tuh harus bisa inisiatif sendiri. Yang pertama adalah cari solusi sebelum si klien bertanya, terus atur jadwal sendiri. Mereka ada disiplin walaupun tidak diawasi. Karena memang pada dasarnya kita bekerja secara profesional, remote, terus mandiri. Jadi kita tuh harus menyelesaikan tugas tanpa perlu diawasi. Jadi memang ada beberapa company itu mereka hanya menyerahkan ke kita tugas kita. Setelah itu kita ya udah selesaiin kerjaannya, pada jamnya udah selesai langsung kita submit tugas. Jadi gitu. Nah, terus yang kedua adalah fokus ke hasil, bukan jam kerja. Nah, ini ada 2 referensi juga ya. Kalau pada saat kalian bekerja secara freelance, klien itu hanya peduli dengan deadline dan kualitas. Tapi kalau pada saat kalian bekerja secara remote work ini, kalian tetap bekerja sama company secara full time ataupun part time, tetapi mereka itu akan lebih fokus pada KPI, Key Performance Indicator. Jadi gitu. Jadi bukan jam kalian kerja, tetapi memang ada
sesuatu yang kalian harus kejar gitu. Jadi harus dipahami ya ini. Terus yang ketiga adalah komunikasi yang jelas dan efektif. Nah, karena kita kerjanya remote, skill komunikasi ini nomor satu. Yang pertama adalah kita harus mampu menguasai tools yang biasa kita gunakan seperti Zoom, Trello, Notion, atau Google Meet untuk berkolaborasi dengan tim ataupun dengan si klien nantinya. Nah, terus yang kedua adalah rajin update progress kalian, progres pekerjaan kalian itu seperti apa, itu harus diupdate secara berkala ya. Terus jangan tunggu ditanya, tapi laporkan secara proaktif. Jadi nggak usah ini juga ya, nggak usah tunggu si klien tanya, tapi harus diberikan pada si klien. Nah, karena kita bekerja di dunia digital, mau tidak mau kita harus terus belajar ya. Karena dunia digital ini hanya beberapa bulan aja udah ada lagi yang baru, udah ada aplikasi yang baru. Jadi aku sarankan untuk terus belajar terus baru, ikut tren terupdate, apalagi sosial media ini perubahan algoritma itu cepat ya. Aku sarankan juga kalian juga harus banyak nonton YouTube, lihat kayak update seputar Instagram atau sosial media, itu wajib ya teman-teman. Yang terakhir adalah manajemen waktu dan work-life balance. Banyak orang yang gagal jadi kerja remote itu karena mereka tuh kebanyakan ke distraksi. Nah, jadi saran aku buat jam kerja sendiri ya. Kalau kalian kerjanya di malam hari, taruhlah sekitar jam 8 malam sampai jam 11 malam gitu ya. Nah, itu kalian fokus kerja di situ, jangan ke distract sama pekerjaan lain. Kalau bisa gunakan tools time tracker ya untuk men-tracking pekerjaan kalian dengan hasil yang sempurna. Karena kalau tanpa itu kalian akan kayak kerjanya kayak santai aja gitu kan. Jadi waktunya kayak bisa terbuang sia-sia aja. Terus kan ruang kerja sama ruang santai. Dan yang terakhir adalah disiplin istirahat biar nggak burnout. Jadi kebanyakan si freelance ini juga, remote worker ini juga, kebanyakan mereka itu kena burnout karena nggak paham cara memanage waktu untuk tidur seperti apa, waktu istirahat dicampur dengan waktu kerja. Jadi ini juga kedua yang harus dipahami ya, supaya kalian juga nggak burnout. Nah, terus harus percaya diri dengan skill sendiri. Klien luar negeri itu mereka tuh nggak peduli kalian dari mana, mereka nggak peduli dengan pendidikan kalian seperti apa. Terus yang penting kalian itu punya skill dan profesionalisme. Nah, kalian juga harus berani ya apply kerjaan di project internasional, sedangkan skill kalian juga yang menjanjikan atau supaya klien ini lebih percaya sama kalian. Jangan insecure juga dengan bahasa Inggris. Yang penting si klien paham dengan apa yang kalian katakan ya udah. Oke, untuk hari ini sekian ya, kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Thank you semuanya.